Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi menonaktifkan Kepala BNN Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, Kombes Eli Jamaluddin. Langkah itu diambil setelah Eli terjaring razia gabungan di sebuah tempat hiburan malam di Ternate, Maluku Utara. Penonaktifan dilakukan untuk pemeriksaan terkait razia narkotika gabungan. Pemberhentian Eli sebagai Kepala BNN Provinsi Maluku Utara berlaku sejak hari Selasa, usai dilakukan pemeriksaan oleh Inspektur Utama BNN. Kepala BNN, Komjen Budi Waseso mengaku sudah mendapat kabar jajaran di bawahnya ikut tertangkap razia narkotika gabungan TNI dan Polri di sebuah tempat hiburan malam di Ternate. Apa pangkat terakhir? Itu. Brigadir. Ini? Itu. Kamu yang kasat narkoba itu ya? Di mana? Kasat narkoba di? Polres Limboto. Limboto. Ikut pakai. Pejabat BNN terjerat narkoba dengan tanda tanya. Itulah tema dialog kita pagi ini. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio Kabag Humas BNN, Selamat Pribadi, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog kita pada pagi hari ini. Saya langsung ke Pak Selamat. Pak, kalau kita bicara soal apa yang terjadi kemarin, BNN bagi kebanyakan orang termasuk saya adalah institusi yang selama ini citranya baik sebetulnya. Nah, kok tiba-tiba ini kepala BNNP di Maluku Utara yang petugas yang bertugas juga ada BNN juga lagi yang menangkap itu ya. Ada. BNN, TNI, Polri, dan Satpol PP. Iya, ada semua. Ini bukannya jadi menghancurkan citra BNN, Pak Selamat? Iya. Oleh karena itu dengan adanya peristiwa ini, Pak Budi Waseso, Kepala BNNP, tidak perlu menunggu waktu lama, langsung menaikkan, menandatangani surat perintah penonaktifan beliau Langsung ya? Ya, dalam rangka pemeriksaan. Mungkin ini supaya netral ya. Netral kalau mungkin beliau itu dalam posisi menjabat, Ya. mungkin harus bolak-balik dari Maluku Utara ke Jakarta. Supaya tetap stay di Jakarta, mungkin nanti maka harus dinonaktifkan dulu. Hasil pemeriksaannya ini sementara seperti apa, Pak Selamat? Tim sedang dibentuk dari hari Selasa ya, udah dibentuk oleh yang langsung dipimpin oleh Irtama atau Inspektur Utama BNN Pak Rum Murkal, Irjen Pol. Maka nanti akan dilakukan pemeriksaan termasuk tes urin. Itu bukannya langsung pas pada saat razia itu langsung diperiksa? Saat itu kan memang tidak ada hubungan dengan miras ya. Tidak ada hubungan dengan narkoba. Dengan narkoba? Ya, cuma diduga ada miras saja saat itu. Kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap urin, darah dan rambut, termasuk mungkin asesmen nanti itu. Ya, nah, ini kan tempat-tempat hiburan malam ini apa namanya, Royals apa gitu kalau nggak salah. Apakah memang petugas BNN itu dalam tanda kutip boleh nggak sih sebetulnya main ke tempat seperti itu? Iya, secara tertulis memang tidak ada larangan, tapi ada perintah sudah sejak lama sekali bahwa perintah dari pimpinan kepala pimpinan. Iya, setiap kepala BNN mesti ada perintah itu bahwa anggota BNN dilarang berkunjung ke tempat-tempat seperti itu yang diduga tempat peredaran gelap narkotika kalau tidak sedang bertugas. Oke. Ya, artinya itu kan perintah. Perintah itu kan sama dengan peraturan internal di situ. Jadi ketika ada staf kita atau pegawai BNN langsung di situ, apalagi sedang ada operasi di situ, ya sudah. Saya nggak habis pikir itu. Ini kepala BNNP gitu kan? Iya. Kepalanya, terus anak buahnya yang memergoki dia sedang berada di sebuah tempat hiburan malam. Beritanya begitu. Saya nggak bisa ngebayangin gimana itu bisa terjadi sebetulnya. Iya, beritanya seperti itu. Saya juga kebetulan kontak juga dengan teman-teman media lokal di sana. Ada kan biasanya kan ada yang diikutkan dalam proses ada razia. media lokal yang ikut dalam operasi itu. Saya telepon satu persatu, mungkin ada 3 saat itu. Mengatakannya hal yang sama. Jadi pada saat di situ beliau kemudian ada operasi gabungan
Jadi terjaring, kepergok, itu bertanya begitu. Ya. Tapi kita kan sebagai lembaga pemerintah kan tidak boleh percaya seperti itu dengan berita itu. Maka diturunkan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan, Oke. mencari faktanya bagaimana. Termasuk ya. Nah ini Pak Selamat, kita angkat satu penelpon dulu dari Jakarta, Pak Yusuf. Selamat pagi Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Iya, pagi. Silakan Pak Yusuf, responnya soal tema kita pagi ini. Pagi, Pak. Ya. Pagi Pak Yusuf. Di masyarakat itu ada beredar kabar-kabar bahwa selama ini penangkapan pemain besar narkoba tidak tertangkap karena serse narkoba juga tahu. Jadi yang mau mulai bersih BNN ya mulai dari serse narkoba, Pak. Oke. Jadi yang ditangkap misalnya kecil-kecil yang besar-besar bukannya selalu terlewatkan. Oke. Pak Yusuf, tapi terkait tema kita pagi hari ini Pak, yang ada Kepala BNNP di Maluku Utara itu justru terjerat razia. Pak Yusuf punya tanggapan nggak soal ini? Ya tidak mengagetkan lah, Pak. Ya. Baik. Makasih. Itu saja. Baik Pak Yusuf, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Silakan Pak Selamat tanggapannya. Beliau tanggapannya mengerikan. Ya saya kira masyarakat wajar ya menilai seperti itu, bahwa Pak Budi Waseso sedang bersih-bersih, Ya. anggota di lapangan sedang mencari target Ya. dalam rangka operasi. Di sisi lain ada yang kongko-kongko, ada yang ya tentu marah banget itu. Marah sekali. Iya. Pak Budi Waseso sangat Pak Budi Waseso marah sekali. Tidak butuh waktu lama langsung dinonaktifkan. Sebagai langkah awal, Ya. sebagai komitmen BNN bahwa di dalam harus bersih-bersih. Iya, ketika banyak ketika ada pejabat BNN melakukan hal itu kan bikin masyarakat merasa, wah jangan-jangan para pelaku juga banyak sekali yang diloloskan karena jangan-jangan kawannya juga mungkin karena biasa kongko di tempat hiburan seperti itu. Bisa juga terjadi, tergantung dari hasil pemeriksaan. Beliau adalah seorang pejabat. Artinya beliau adalah aparatur negara, pelaksana fungsi pemerintahan di bidang P4GN. Ya. Bidang pencegahan, pemberantasan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Ya. Apapun yang terjadi, dia terikat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Harus jujur, Ya. harus memberikan toladan, Ya. harus transparan. Nah itu kan sudah tidak ada lagi itu kan sebetulnya kalau menjadi teladan jelas tidak menjadi teladan. Hilang semua, nggak masuk kriteria gitu loh. Oke. Jadi ketika masuk itu, waduh, orang kan kaget. Kepala BNN juga kaget juga. Kok sampai seperti ini? Jangan-jangan ini memang kelakuannya seperti itu selama ini? Ya, Ada indikasi ke arah sana? info dari intelijen seperti itu. Tapi kan semua harus diklarifikasi. Oke. Dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Oke, Pak Selamat, ini ada satu penelpon lagi dari Tangerang, Pak Alex. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi. Silakan Pak Alex. Iya Pak. Silakan Pak, responnya soal Pagi, Pak tema kita Alex, pagi iya. ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, silakan. Pagi. Ini saya mengamati dari dulu kenapa masalah narkoba ini selalu yang disebut-sebutkan itu nilai harganya Pak. Ya, Nggak pernah diceritakan betapa dahsyatnya penghancuran bangsa kita ini. oke. Jadi sehingga makin hari makin banyak yang tertarik bukan soal penghancurannya tapi nilai komersialnya untuk mencari penghasilan ini Pak. Oke, Ini terkait sangat ya baik, menghancurkan. Pak Alex, Iya, Pak. sudah kami tangkap intinya terkait tema kita pagi ini Pak, yang ada pejabat BNN terjerat razia di Maluku Utara. Itu Pak efek Alex? dari semua dari nilai komersialnya ini Pak. Kalau menurut pendapat saya. Oke, Ini baik. nggak pernah. Kenapa selalu disebutkan sekian miliar? Oke. Kenapa nggak disebutkan betapa dahsyatnya menghancurkan bangsa kita dari yang tua sampai ke yang muda sampai bahkan ke anak-anak sekolah. Oke. Menurut Pak Alex, ada nggak pejabat BNN sebetulnya yang dengan kasus yang terjadi di Maluku Utara ini ada kemungkinan bahwa ada pejabat BNN yang juga bermain? Kalau itu nggak bisa dimungkirin Pak. Oke. Semua karena hidup ini butuh keuangan ya. Oke. Nah, karena ini cari uangnya paling gampang, barangnya mudah dibawa, mudah diedarkan, ya semua juga mengarahnya ke situ. Baik,
Pak Alex, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Sebelum ditanggapi Pak Slamet, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Pagi masih akan kembali usai jeda.